Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, sehat. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Marilah untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang bahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat, ya. Nikmat sehat, sehat badan, sehat pikiran. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Yang kedua, selawat dan salam mari kita tunjukkan kepada hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat jasa beliau kita semua berada dalam alam yang terang benderang, alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islam. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, maka saya akan lihat hadiran kalian semua. Mana anak-anak ini semua sudah hadir? Ada yang izin nanti? Ada. Sudah ada ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu, menunaikan kewajiban. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kemajuan atau keemasan dinasti Abbasiyah. Oke. Sebelum kita mulai, maka akan kita lihat apa masih ada pelajaran yang kemarin kita ingat ya, minggu kemarin ya, yaitu tentang kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Coba anak-anak masih ingat? Coba dijawab siapa yang masih ingat ya. Pada masa dinasti Abbasiyah ada kebudayaan yang termasuk kebudayaan terdiri dari berapa? Empat ya. 4 unsur kebudayaan. Ya, silakan sebutkan. Kebudayaan Persia, kebudayaan India, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Arab. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi waktu kemajuan dinasti Abbasiyah, peradaban atau kebudayaan itu tercampur dari 4 unsur ya. Dari unsur Arab, dari unsur Persia, ya, Yunani, India, sehingga kebudayaan itu menjadi bercorak macam, menjadi berwarna-warni ya, itu menambah kekayaan budaya. Yang kedua, pada masa Bani Abbasiyah, di dalam stasiun sosial terbagi menjadi berapa kelompok sosial? 2. Ya, coba bukan? Kelompok khusus dan kelompok umum. Ya, kelompok khusus dan kelompok umum. Silakan yang lain, kelompok khusus siapa ya? Kelompok khusus? Khalifah, para pejabat negara, keluarga Khalifah dan Bani Hashim, para bangsawan Quraisy tapi bukan Bani Hashim, para petugas khusus yang terdiri dari para tentara dan pegawai istana. Oke, benar, baiklah. Kira-kira itu yang kita pelajari pada minggu kemarin, sebagian ya. Untuk itu kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Ya, kita
lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, akan kita lihat pembelajaran pada pagi hari ini tentang kemajuan kemasan Bani Abbasiyah. Sebelum kita melangkah selanjutnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran daripada kita hari ini pada kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, tujuan kita adalah setelah mempelajari proses pembelajaran, kita akan bisa menjelaskan ibrah, ya. Kita akan menjelaskan ibrah atau hikmah, ya, atau pelajaran yang bisa diambil, nilai-nilai positif dari kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dengan benar, ya. Yang kedua, mengaitkan, ya, mengaitkan itu berarti menghubungkan, ya, ibrah atau nilai-nilai yang ada pada masa kejayaan Bani Abbasiyah, kita ambil nilainya, dikaitkan, dihubungkan, ya, dengan dunia yang sekarang, ya, ya, dengan dunia peradaban Islam di masa kehidupan sekarang ini, ya. Untuk apa kita mempelajarinya? Nah, kita hubungkan dulu. Oh, maaf ya, bisa maju. Sekarang sampai sekarang, dunia sekarang, apa yang kita bisa peroleh dari sejarah masa lalu? Berarti kita bisa mencontoh, ya, kita bisa mengerti, secara terperinci, ya, apa kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah di masa yang lalu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kita menganalisa, mengidentifikasi perkembangan, kemajuan, kemasan apa saja yang ada pada dinasti Abbasiyah. Khususnya pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Oke, ini yang tentang tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang penting tujuan sekarang adalah kita dari belajar ini mendapatkan sebuah pelajaran, sehingga pelajaran itu memotivasi, yang memberikan semangat kita untuk kalau orang itu bisa mencapai kemajuan, maka kita juga sama-sama orang Islam tentunya bisa, ya, tentunya kita akan belajar mengikuti sikap pada masa orang itu beliau itu bersikap istiqomah, ya, perilakunya istiqomah, baik ahlinya, ilmu pengetahuannya, baik para khalifahnya, ya, itu beristiqomah. Jadi dengan istiqomahnya, dengan kesungguhannya, dengan keberaniannya, kegiatannya, mereka berhasil dan sudah membawa nama baik Islam di seluruh kawasan dunia. Islam sudah berjaya, pernah menerbitkan atau memunculkan tokoh-tokoh yang diikuti dunia. Orang-orang belajar pada orang Islam pada waktu itu, ya, karena memang sudah terkenal, ya, teknologi maupun ilmu pengetahuannya sudah maju. Itulah, ya, yang kita ambil pelajaran dari tujuan, selain kita memotivasi, ya, supaya kita terjadi dalam diri kita itu mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mengikuti langkah-langkah para ilmuwan, para ulama, ya. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada selanjutnya. Ini selanjutnya adalah tentang materi, ya. Kita lihat sejelas materi yang ada pada pembelajaran hari ini. Ya,
kurang lebih yang dalam bidang pengetahuan antara lain adalah di bidang kedokteran. Ya, di bidang kedokteran sudah melahirkan tokoh-tokoh ya seperti Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Zahrawi. Juga nanti juga ada ahli di bidang matematik. Bidang matematik ada yang berjasa di dalam menemukan rumus-rumus atau ilmu-ilmu matematik sampai sekarang dipakai. Di antaranya adalah tokohnya Al-Razi, Nyakir, Ibnu Hayyam. Juga nanti di bidang astronomi, juga di bidang sejarah. Nah itu juga ada bidang geografi. Oke, itu gambaran materi pada pagi hari nanti akan kita bahas bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya tentang keemasan dinasti Abbasiyah. Bersama saya dan Hai. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat Muslim mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kamu akan menemukan kota yang indah dan bertata rapi, rumah sakit gratis yang buka 24 jam, pusat pendidikan, perpustakaan terbesar di dunia, baik al-hikmah dan menjadi pusat para pengujian hebat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya berkumpul melakukan riset ilmiah sehingga melahirkan tokoh-tokoh masyhur berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia seperti Ibnu Qasimi. Oke, thanks for watching. See you later. Sekilas artikel tentang wawasan kita untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita akan lanjutkan materinya adalah dengan pemberian tugas dan diskusi ya. Perlu kita sampaikan bahwa pada hari ini kita memakai metode yaitu jigsaw atau cooperative learning model jigsaw. Jadi belajar berkelompok dengan tugas-tugas mandiri. Jadi bekerja sama dalam kelompok. Ya, baiklah. Kelompok sudah kita bagi pada hari pertemuan kemarin. Masih ingat ya kelompok masing-masing ya. Untuk itu silakan antara masing-masing untuk menuju kelompoknya ya. Silakan seperti yang kemarin geser yang kelompok ini ke kanan ya. Yang juga geser ke sana. Yang paling kanan adalah ke kiri ya. Silakan dimulai dari sekarang ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bisa ke depan nanti biar yang kelompok ujung ke silakan ke membentuk kelompok diskusi, berarti membentuk kelompok diskusi langsung kembali ke kelompoknya. Ya, silakan membentuk kelompok diskusi. Silakan kembali. Ya. Silakan kembali masuk kelompok diskusi.
Maka kita mulai dari kelompok satu ya. Dari kelompok satu kita mulai. Kelompok satu adalah membahas tentang ilmu bumi ya, geografi ya. Ya. Akan dipelajari. Nomor 2 mempelajari tentang ilmu pengetahuan filsafat dan ilmu bumi ya. Nomor 3 pelajari tentang kedokteran dan matematika. Oke, semua sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Tadi dikerjakan secara kelompok ya. Kita beri waktu 10 menit ya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, ini waktunya sudah habis. Silakan kita akan membahas bersama-sama hasil diskusi kalian. Untuk itu kita akan minta masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya. Baik. Akan kita mulai yaitu dari kelompok nomor 1 ya. Nomor 1. Mana nomor 1? Ya. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 ya, silakan. Oh ya. Kelompok 2 ini kita ulang nanti ya. Enggak apa. Kelompok 2 ada tugasnya saya baca. Kelompok 2 kelompok 2 adalah nomor 2 ya. Nomor 2. Ya. Ya. Yang baca boleh bergantian. Nanti jadi pikirnya. Nomor 3 kan yang saya kasih. Nomor 3 sih. Ya. Ya, jadi sudah tahu ya kelompoknya dari soalnya sudah saya baca ya. Tentang apa tadi? Kelompok 1 tentang apa? Ibrah ya. Kelompok 2 tentang apa tuh? Ya, tentang apa? Pertanyaan soal nomor 2. Oh, Tentang teknologi Al-Farabi ya. Al-Farabi ya ada. Kelompok 3 tentang perkembangan teknologi. Ini kita ulang ya. Baiklah, silahkan ya. Untuk kelompok 1 silahkan membacakan hasil diskusi ya, yaitu tentang ibrah daripada perkembangan teknologi di bahasa Indonesia. Silakan. Ibrah atau hikmah dari segi tauladan perkembangan kebudayaan.
Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam. Banyak ilmuwan besar Muslim yang melahirkan karya besar pada masa ini. Penemuan-penemuan ilmiah di bidang politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan berikutnya. Pada masa Abbasiyah, Islam benar-benar mencapai puncak peradaban dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban dunia. Hampir semua ilmu pengetahuan yang berkembang, dasar-dasarnya telah ditemukan pada masa Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban menjadikan masyarakat dinasti Abbasiyah hidup tentram. Perekonomian pun berjalan stabil. Para khalifah berhasil mengatasi musuh-musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kita beri semangat. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Silakan berdiri ya. Kita beri untuk membacakan kelompok 2. Silakan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filsafat politik kenegaraan yang terkenal dari Al-Farabi. Negara utama Al-Madinah, Al-Fadilah, yaitu negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan, menurut negara terbaik dalam negara yang dipimpin oleh Rasul dan kemudian oleh para filosof. B. Negara orang-orang bodoh Al-Madinah, Al-Jahiliyah, yaitu negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. C. Negara orang-orang yang fasik Al-Madinah, Al-Fasikah, yakni negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan Tuhan dan akan Allah Madinah dan Al-Fadilah, tapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara yang bodoh. D. Negara yang berubah-ubah Al-Madinah, Al-Mutabadilah, ialah negara yang penduduknya semula mempunyai pikiran dan pendapat seperti yang memiliki negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. E. Negara sesat Al-Madinah, Al-Jallah, yaitu negara yang penduduknya mempunyai konsep pemikiran yang salah tentang Tuhan dan akal Allah, tapi pada negara beranggapan bahwa dirinya pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Mungkin pada kelompok yang ketiga, yaitu tentang perkembangan ilmu astronomi. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dari ilmu astronomi: 1. Menentukan waktu ibadah. 2. Penentuan arah kiblat. 3. Penanggalan Qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya. Terima kasih kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kerjasama dan kelompok. Berarti sudah menghasilkan satu kesimpulan hasil diskusi dan sudah kita dengarkan semua hasil diskusi masing-masing kelompok. Juga sebelum kita lanjut ke pembacaan selanjutnya, kita akan mengakhiri atau menutup perjumpaan ini. Tapi akan sebelum ditutup, kita akan membacakan sedikit kesimpulan ya, kesimpulan yang telah kita pelajari. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini kita telah mempelajari yaitu keemasan dinasti Abbasiyah, ya, baik yaitu kematian yang dicapai meliputi beberapa bidang, mulai dari bidang politik, bidang pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi. Termasuk juga adalah pada bidang teknologi. Bidang teknologi kemajuan yang dicapai meliputi
ilmu filsafat, ilmu kedokteran, matematik, astronomi, sejarah, dan ilmu bumi atau geografi. Demikianlah kesimpulan pada pagi hari ini. Akan tapi sebelum kita tutup dan kita akhiri, kita akan mengulang kembali atau saya memberikan beberapa pertanyaan. Silakan untuk jawab. Ya. Coba dilihat atau dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran kepada Isa Yahya bin Yahya usia 17 tahun yang sudah dikenal sebagai dokter. Ya. Jadi sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran adalah, saya kasih pilihan jawaban ya, tinggal dipilih A, B, C atau D. Ya. A. Penemu cara mengatasi penyakit jantung. B. Penemu peredaran darah manusia yang pertama. C. Pertama kali yang mengatakan bayi masih dalam kandungan mengambil makanan lewat tali pusar. D. Pertama kali mempraktekkan pembedahan dan menjahitnya. Coba ada yang bisa jawab A, B, C atau D? A. Silakan. A ya. Apa yang jawabannya A? Penemu cara mengatasi penyakit jantung koroner. Ya, terima kasih. Berarti A yang betul ya. Sekarang langsung saja dijawab yang benar ya. Jawab yang benar, nah, ini tidak ada pilihan ya. Cepat jawab dengan langsung jawaban yang benar. Ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan ilmu aljabar ya dan hisab, pengetahuannya dalam bidang matematik menghasilkan konsep-konsep yang digunakan sampai sekarang. Ya, ilmuwan yang pertama yang mengenalkan ilmu aljabar dalam dan hisab, pengetahuannya dalam bidang matematik menghasilkan konsep pada yang masih digunakan sampai sekarang. Siapakah tokohnya ini? Namanya siapa? Abu Musa Jabir bin Hayyan. Terima kasih ya. Ya, mungkin ini sudah kita cukupkan. Berarti kita sudah melaksanakan diskusi. Kemudian kita juga sudah ada tanya jawab ya. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, untuk langkah terakhir, silakan mengumpulkan tugas-tugasnya. Sebelum kita mengakhiri, saya ada link untuk video yang telah kami putar tadi, ya bisa dilihat nanti link videonya di alamat sebagai berikut, ya. Video yang kalian lihat, nanti adalah bisa dilihat di, ya, nah ini link videonya, ya. Kalau kita lihat, kita klik langsung keluar, ini nanti video yang kita lihat tadi akan terbaca atau bisa kita lihat. Baiklah anak-anak ya, inilah pertemuan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya dengan mempelajari ini kita menjadi semangat untuk menuntut ilmu, semangat menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, baik dalam segala ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hendaknya kita mempelajari ini bermanfaat ya untuk ke depan. Siapa yang mau maju berarti mengambil hikmah daripada
sejarah peradaban dari kemajuan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, untuk mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita mengucapkan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya kita tutup dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.